teks lah atau bahkan untuk keperluan artificial intelligence. Nah, kalau misalnya buka Instagram tuh mungkin bakal kalau misalkan banyak banget orang-orang itu lagi pada ngomongin soal kejadian ada karyawan jadi sekap sama perusahaan selama 21 hari. Dan yang lebih mind-blowing-nya lagi adalah ini perusahaan bukan perusahaan obat-obatan, bukan perusahaan kulit atau bukan perusahaan yang gray area, tapi perusahaan percetakan. Jadi sekap itu cuma satu orang bahkan sampai 3 orang. Orang-orang langsung pada bertanya-tanya dan langsung emosi kepada perusahaan yang kenapa bisa setega itu. Dan ini juga banyak yang mempertanyakan apa alasan dibalik ada karyawan yang disekap sampai 21 hari. Misalnya kami lagi setelah waktu pulang sama Winturan dengan caption 3 karyawan mereka akan disekap kaki dirantai selama 21 hari. Komentarnya itu banyak banget emosi. Bahkan dia bilang, buset nyantai banget untuk dirinya merasa benar-benar ya iya yang lalu tinggi bisa ekonomi. Banyak banget berita-berita yang di luar nalar, di luar peringkat kemanusiaan. Sudah bakal lihat ya video yang memang ditampilkan sama Winturan. Jadi Exploited Caring kita bakal bahas barang-barang terkait ini semua. Gue perlu ini apa sampai akhirnya karyawan disekap dan untuk video kalau misalkan karyawan yang sudah berhasil diselamatkan sama pihak kepolisian juga LBH dan lembaga bantu hukum. Jadi sama kita ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue ya Baby Uncle Kopri. Ini ramai banget kira-kira tanggal 26 sampai tanggal 27 2026. Awal ramenya itu di Facebook, akhirnya nyasar ke Instagram dan ke Twitter. Nah di tanggal 29 Juni ini udah banyak banget media nasional yang memberitakan itu semua. Salah satunya dari Detik News dan mencuri karyawan tetap 3 minggu sudah diperas 50 juta. Bahkan ada berita yang nggak jelas lagi tertulis dari Kemarin News dengan judul awal mula penyekapan 3 karyawan percetakan di Senin versi pengacara. Itu tersebut ini udah dirangkum diberikan sama admin videonya deh ya. Dia buat caption yang mungkin bakal di-scroll kemana gitu dan kita bakal coba lihat kayak gimana. Berdasarkan simpul dari Mimit, 3 karyawan percetakan dijatuh disekap selama 3 minggu di Sopong. Di mana alasannya itu salah satu karyawan juga di alat ajak rekannya antar jualin dan dikasih sekitar 1 juta di mana kerugian toko sekitar 150 juta. Ya jadi itu alasan utamanya kenapa perusahaan itu melakukan ini karena juga salah satu karyawan itu ya. Nanti kita juga bakal tahu karyawan itu juga apa. Terus habis itu ngajakin 2 rekannya yang jadi kurir, akhirnya 3 orang tersebut disekap. Awalnya tuh nggak diminta sekitar 50 juta, kok nggak 10 juta, tapi itu juga kan katanya bakal kerugian berapa. Meskipun kata pihak korban itu nggak fair hitungannya. Mereka dikurangi sampai 150 juta dan salah satu keluarganya ada yang udah bayar 50 juta, tapi 2 keluarga ini belum, makanya masih disekap sampai sekarang. Lanjut, owner sekap 3 karyawan dan minta keluarga mereka transfer masing-masing 50 juta. Film itu lalu bahkan bisa melihat bagaimana proses evakuasi dari karyawan yang disekap di perusahaan percetakan tersebut. Anjir beneran dipakai coy, bayar rantai bayar banget urusan dia gak tahu ya kamu gak pulang ada lagi putih yang di atas satu ambil itu tutup ya di video kedua lu mungkin tahu alasan kenapa karyawan akhirnya dikerang seperti ini. Kurang lebih 40 di antara ini baru pernah dibukunya yang tadi itu mengambil nah oke. Video ketiga lu bisa lihat perdebatan antara kayaknya ya salah satu petinggi perusahaan percetakannya sama yang LBH-nya atau kepolisiannya. Jadi sebagai apa? Kamu membela malah apa? Tidak manusiawi, manusiawi Pak. Makanya ke poin seperti tidak pernah lagi
Oke, jadi berarti pihaknya ini kuasa hukum gitu ya, dan mbak-mbaknya ini mungkin dari pihak perusahaan yang seenggaknya pengen clear banget di kepolisian gimana gitu loh, lebih lengkapnya. Mungkin orang-orang sudah pada emosi duluan ya melihat video-video sebelumnya gitu loh, jadi menandakan juga. Nah anyway, berdasarkan berita dari Kumparan News, kita bisa tahu lebih lengkap lagi dari kronologi korban. Ya, jadi kuasa hukum 3 korban juga penyekapan di sebuah kecamatan di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Petrus mengungkapkan kronologi awal mula 3 klien yang disekap 3 akhirnya berhasil dievakuasi. Menurut Petrus, persoalan bermula ketika salah satu korban Kendara Saputra dituduh mencuri limbah atau barang bekas katakan dari perusahaan. Ia menegaskan dugaan pencurian tersebut hanya melibatkan 3. Sedangkan 2 korban lainnya, Aditya Saputra dan Muhammad Rafli Jailani, hanya berstatus kurir dan tidak mengetahui persoalan tersebut. Jadi sebenarnya yang dipermasalahkan sama pihak perusahaan itu awalnya cuma 1 orang, tapi karena orang tersebut ikut membawa 2 orang lain jadi kurir, akhirnya 2 orang tersebut juga jadi terseret gitu loh. Kalau ini kan masih dugaan tindak pidana pencurian, kenapa dikatakan dugaan tindak pidana pencurian? Dan dugaan tindak pidana pencurian itu hanya dilakukan oleh Tegar. Kalau yang lain itu tidak mengetahui karena dia sebagai kurir mengantar saja atas perintah, karena divisi tidak tahu apa-apa, dan itu pernyataan dari Tegar sendiri, ujar Petrus saat dihubungi Kumparan tanggal 28 Juni ya, benar-benar upload 1 buku videonya. Petrus mengatakan menurut pengakuan Tegar, nilai barang yang diambil tidak sampai 5 juta. Barang yang dijual merupakan limbah cetakan yang selama ini menurut korban biasa menjadi hak pekerja di divisinya. Nilai kerugian kalau dikalkulasikan itu nggak sampai 5 juta, di bawah 5 juta, di bawah 5 juta, kata Petrus. Maksudnya, kalau barang-barang itu dijual misalnya limbah, itu limbah dan haknya dijual. Jadi dia itu ibaratnya ngambil punya hak tawarnya sebetulnya. Kalau dijual, dia itu dapat mendapatkan hal itu juga. Namun kemudian pihak perusahaan kemudian menghitung sendiri juga kerugian sudah mencapai 230 juta, dan hitungnya itu dari 2 tahun yang lalu sejak 2024 ya tentang pesanannya sampai 2026. Jadi perusahaan udah mungkin ingat juga gitu ya kalau misalkan dia si yang disekap udah beraksi dari 2024 gokil. Tapi oleh tekanan pihak mereka karena itu boleh sampai berdarah-darah itu, dia mengatur tinggi-tingginya dikalikan nilai hitungan di tahun 2000 sampai 2026. Jadi misal nota orang pesan barang itu di tahun 2004 sampai 2026 itu dijadikan 1. Nah itulah nilai yang mencapai 230 juta ya. Jadi waktu diminta keterangannya sambil ngumpulin misalnya yang berdasarkan pernyataan dari Bang Petrus. Menurut Petrus, Aditya dan Rafli ikut dimintai pertanggungjawaban karena pernah mengantarkan barang atas perintah Tegar sebagai kurir. Kemudian juga disebut pernah menerima uang sebesar 50.000 hingga 100.000 sebagai ongkos pengantar yang dulu kan banget sebelum dia pernah dikasih 50.000, pernah dikasih 100.000, jadi karena pernah menerima uang dari sebesar ini katanya. Akibatnya ketiga korban dimintai mengganti kerugian secara bersama-sama. Awalnya mereka diminta membayar 200 juta, sebelum akhirnya nominal tersebut diturunkan menjadi 50 juta untuk masing-masing korban. Jadi begitulah ya kronologi lengkap dari total barang yang harus dibayar dari awal itu 230 juta hingga berkurang jadi 150 juta dibagi 50 juta ya, masing-masing harus ditebus biar enggaknya keluar dari kerangkeng perusahaan percetakan itu. Mereka mengatakan keluarga dirinya bahkan telah mentransfer 50 juta kepada seorang karyawan pada Sabtu 20 Juni atas perintah pemilik perusahaan. Uang itu diserahkan setelah ada janji bahwa korban akan dibebaskan. Jadi setelah dikirim ini kan janji tanggal 20 itu dibebaskan. Nah masih nggak puas mereka. Katanya nggak bisa, bahwa harus tambahan 100 juta. Ini satu paket karena yang lain belum bayar, berarti tambah sedikit mau bebas sama-sama bebas. Ya Petrus. Menurut Petrus, keluarga kemudian meminta bantuan kepada tim kuasa hukum. Pada Jumat tanggal 20 Juni bersama aparat kepolisian mereka mendatangi lokasi percetakan untuk mencari korban. Dan dimulai pencarian tanggal 26 Juni ya. Awalnya kata dia tim hanya mengetahui keberadaan 1 korban, namun setelah menyusuri bangunan, mereka menemukan 3 korban disekap di lokasi berbeda. Kami tahu satu saja, bukan 3. Korban itu Aditya. Ternyata saya bahwa yang ke ibu itu menyampaikan ada yang lain juga. Kata dia, ada pak, katanya. Di mana? Di atas katanya. Nah, maka kami lihat, loh, ada juga ternyata 2 orang. Yang dirantai. Saya itu menurut keterangan korban selama 3 hari mereka tidak diberi makan dan minum, juga hanya mengandalkan air panas untuk bertahan suci.
sih udah benar-benar bisa ngelak ya kalau misalnya soal kemanusiaan. Dan 3 hari itu tidak diberi makan ke mereka, tidak diberi makan, tidak diberi minum air keras, udah terus. Polisi telah menangkap 2 orang terduga pelaku penyekapan itu. Tahun ini viral di media sosial soal beredar video yang memperlihatkan para korban dan polisi di Bordeaux dirantai dan ikan menggunakan tali baja dan percetakan lainnya. Harusnya tuh paham itu awal ditarik. Kapolsek Nempel Pol Indonesia Satu mengatakan juga pelaku yang telah diamankan yang hari ini Wahyu dan Sabarudin. Pada hari dan tanggal tersebut di atas, Padel dan Piket Reskrim mendapatkan informasi adanya penyekapan terhadap korban di percetakan. Tulisan sendiri ya alamatnya ini, namun polisi belum menjelaskan lebih lanjut mengenai status hukum 10 orang yang diamankan tersebut. Yang masih ditetapkan sebagai tersangka ya tapi ditangkap. Jadi bagaimana kira-kira kronologi tentang dari versi pengacara ya terkait ada kabar karyawan yang disekap sama perusahaan percetakan. Jadi gimana ini menarik banget karena begitu juga itu pacaran bisa keluar sampai adanya penetapan pelaku di pihak perusahaan karena ini kami begini banget dan mungkin bakal mencoreng nama perusahaan gitu ya. Gue rasa bakal ada peluang juga untuk perusahaan yang balik nih yang korban itu menang gitu loh. Benar sih kalau coba buat pantau seperti apa gitu ya. Cuman yang menariknya adalah bagaimana respon orang-orang di internet karena apa kalau kita ada kejadian ini orang itu benar-benar melihat salah satu pihak. Kalau itu rame gara-gara ada video karya Islam gitu, orang langsung mati empati. Wah ini langsung nih perusahaannya ini parah banget. Masa iya ada karyawan seperti itu? Terus kalau tahu alasannya itu karyawan itu jadi balik gitu. Sampai posisi jadi pihak tuh perusahaannya gitu. Kalau kita harus mulai mengumpul di pihak yang mana, sebenarnya kenapa kita pihak memihak aja kalau misalnya itu tuh bisa belajar dari kesalahan dua belah pihak ini gitu. Kan kita cuma pihak ketiga doang yang dari sisi orang yang kerangkeng kita bisa belajar itu dari kesalahannya. Jangan sampai nanti kalau misalnya kita jadi karyawan gitu ya kita ngambil keuntungan dari celah-celah yang ambigu. Takutnya nggak ada yang tahu kan depannya kayak gimana, apakah itu masakan sama atasan atau kagak gitu loh. Sama pihak perusahaan sendiri juga gitu. Ini kita harus fair buat ngasih mereka kalau misalkan ya di negara ini ada hukum juga gitu, meskipun ya secara kalkulasi perhitungan bakal rugi kalau misalnya diserahkan ke pihak yang berwajib, tapi ya mau gimana kalau memang sudah sampai seperti itu akhirnya kan yang disebut pihak perusahaan itu juga ya tadi kalau misalnya kayak gini. Anyway, kayak gitu yang bisa sampaikan terkait adanya kejadiannya. Gimana kamu harus mau beres sekali lagi. Thank you banget sudah nontonin. Sampai jumpa lagi nanti di next video. Mau bikin sendiri. Bye.